warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dani Mutada selaku pengasuh pesantren Riset Al-Mu'tada, yang saya hormati para guru sekaligus mentor pesantren Riset Al-Mu'tada, serta teman-teman semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Teman-teman semuanya, di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum mengenai amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang sedang haid di bulan puasa. Memasuki bulan Ramadan ini, seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan puasa dari waktu subuh hingga terbenamnya matahari, terkecuali untuk orang-orang yang memang diharamkan untuk melakukan puasa, seperti halnya orang yang sedang haid dan juga sedang nifas. Namun tenang saja, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, seorang yang sedang haid bisa juga melaksanakan amalan-amalan untuk mengganjal amalan-amalan dirinya saat dirinya tidak bisa melakukan puasa seperti halnya muslim yang lain. Banyak amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang sedang haid di bulan puasa yang bisa dilakukan oleh para wanita. Selain bisa mendekatkan diri, amalan ini juga bisa memberikan ketenangan hati dan juga jiwa bagi para wanita. Apa saja amalan-amalannya? Yang pertama yakni dengan berzikir. Zikir merupakan amalan yang bisa dilakukan oleh siapapun dan juga kapanpun, bahkan saat dirinya sedang berhadas, bahkan saat dirinya sedang memiliki hadas haid dan juga nifas. Seorang perempuan yang sedang haid bisa menambah pahalanya dengan melakukan zikir dan mengucapkan kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan juga lainnya. Zikir ini dilakukan sebagai permohonan pengampunan kepada Allah dengan bentuk istighfar dan juga bertaubat. Yang kedua yakni dengan menyiapkan hidangan sahur dan juga berbuka puasa. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan iftar itu hidangan untuk berbuka bagi orang-orang yang sedang berpuasa, maka baginya lah pahala seperti orang-orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang perempuan yang sedang haid bisa bangun lebih awal untuk sekedar menyiapkan makanan sahur meskipun dirinya tidak ikut berpuasa. Bagi perempuan yang sedang haid pun bisa menyiapkan makanan baik untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, karena dengan melakukan hal tersebut perempuan yang sedang haid akan mendapatkan pahala yang setara dengan orang-orang yang berpuasa yang diberikannya makanan tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Yang ketiga yakni dengan mendengarkan lantunan Al-Quran. Mendengarkan lantunan Al-Quran merupakan amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang sedang haid di bulan Ramadan. Walaupun tidak bisa membacanya karena sedang berhadas, seorang perempuan yang sedang haid bisa mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Seorang yang haid ini tetap mendapatkan pahala seperti orang yang sedang membaca Al-Quran. Amalan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan adalah dengan menyibukkan diri dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan menunjukkan jalannya menuju surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah,
haid ini tidak menjadi penghalang bagi perempuan yang sedang haid untuk bisa belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Perempuan bisa mengikuti majelis-majelis taklim, mengikuti kajian-kajian di masjid dan belajar mengenai ilmu-ilmu agama sebagai bentuk amalan yang bisa dilakukan dalam menunjang pahalanya saat dirinya tidak bisa berpuasa seperti muslim-muslim yang lain. Amalan selanjutnya yakni dengan melakukan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersolawat ini menjadi amalan yang khusus dan bahkan sampai diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya Allah mengatakan sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu sekalian ke atas Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Itulah amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sedang haid di bulan Ramadan untuk mengganjal pahala-pahalanya saat dirinya tidak bisa berpuasa seperti muslim yang lain, meskipun dirinya juga nantinya akan menggantikan puasanya di kemudian hari. Nah, jadi jangan menjadikan haid ini sebagai sebuah penghalang atau alasan untuk tetap bermalas-malasan. Kita harus tetap mendapat pahala, mendapat berkah di bulan Ramadan ini. Manfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakan Ramadan ini dengan melakukan kegiatan yang sia-sia. Sekian kultum dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ambil manfaatnya, undur maqola wala tandur maqola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.